Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dida Garnida dengan NIM 18 424284 PA 18389. Kali ini akan membahas mengenai ujian tengah semester kalkulus multivariabel untuk statistika. Oke, langsung saja. Tentu tidak memperlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan. Untuk soal nomor 1, di sini membahas mengenai fungsi dari tinggi ombak, yaitu H, dengan V adalah kecepatan dari angin dan T adalah waktu atau durasi dari angin tersebut berhembus. Itu fungsinya H sama dengan FVT, yang setiap datanya itu ditaruh di dalam tabel berikut ini. Itu tabel V dan T. Lalu pertanyaannya adalah, apa arti dari fungsi dari H sama dengan F 30, T? Dan jelaskan kejadian dari soal nomor 1A ini. Pada nomor 1A, yaitu fungsi dari H sama dengan F30T, yang terjadi adalah, atau fungsi ini itu adalah fungsi ketinggian ombak saat kecepatan angin V konstan sebesar 30 dan durasi angin tersebut T yang berubah-ubah, yaitu sesuai dengan tabel berubah dari 5, 10, 15 hingga ke 50, dan menghasilkan nilai ketinggian ombak yaitu H, yaitu sesuai tabel juga. Ini 9 saat T sama dengan 5, 13 saat T sama dengan 10, 16 saat T sama dengan 15, dan seterusnya hingga H sama dengan 19 saat T sama dengan 50. Lalu apa yang terjadi? Sesuai dengan tabel yang terjadi saat fungsi ini, yaitu H sama dengan F30, T, yang terjadi adalah nilai H akan bergerak ke kanan, yaitu nilai H-nya 9, 13, 16, hingga 19, sesuai dengan nilai T-nya yang berubah-ubah. Oke, selanjutnya adalah nomor 1B, yaitu apa arti dari partial derivatif 2H 2V dan 2H 2T. Untuk 2H 2V adalah turunan H, yaitu tinggi ombak, diturunkan terhadap 2V, yaitu kecepatan angin. Atau dengan kata lain, ini laju perubahan tinggi ombak saat waktu konstan dan kecepatan angin berubah. Begitu pula dengan 2H 2T, yaitu laju perubahan tinggi ombak saat kecepatan angin konstan dan waktu yang berubah. Oke, selanjutnya adalah nomor 2, yaitu tentukan dimensi panjang X, lebar Y, dan tinggi Z dari kotak persegi panjang Oke, saya ulangi. Untuk soal nomor 2 adalah tentukan dimensi panjang X, lebar Y, dan tinggi Z dari kotak persegi panjang sedemikian hingga mempunyai volume terbesar. Jika diketahui luas selimut dari kotak persegi panjang tersebut adalah 64 cm persegi. Ya, yang kita tahu
luas selimut atau luas permukaan dari bangun kota persegi panjang adalah seluruh sisi yang membentuk bangun ruang ini. Berikut adalah pembahasannya. Oke. Sesuai dengan soal tadi, yang kita ketahui adalah luas permukaan dari kotak. Yang kita tahu sisinya itu atau rusuknya itu ada 3, yaitu X, Y, dan Z. Dan kita tahu untuk suatu kotak atau balok itu untuk menyusunnya terdiri dari 6 persegi atau persegi panjang. Yang dari 6 itu memiliki 3 pasang persegi atau persegi panjang yang sama, atau bisa juga kita bentuk persamaan, yaitu menjadi 2xz tambah 2yz ditambah 2xy itu sama dengan 64 sesuai dengan soal tadi. Lalu bisa kita sederhanakan menjadi 2 dalam kurung xz ditambah yz ditambah xy itu sama dengan 64. Lalu disederhanakan lagi menjadi xz ditambah yz ditambah xy itu sama dengan 32. Lalu bisa disederhanakan lagi karena ada yaitu z dalam kurung x tambah y ditambah xy itu sama dengan 32. Lalu dari sini kita mendapatkan z sama dengan 32 dikurangi xy per x ditambah y. Dan sesuai dengan soal tadi, persamaan volume baloknya adalah setiap rusuk itu dikali, atau volume itu sama dengan x, y, z. Lalu berdasarkan persamaan pertama, yaitu z sama dengan 32 dikurangi xy dibagi x tambah y, kita masukkan z ini ke persamaan kedua. Lalu diperoleh rumus persamaan volume baru, yaitu V sama dengan xy dikalikan dengan 32 dikurangi xy per x tambah y. Yang dapat hasilnya itu 32 xy dikurangi x kuadrat y kuadrat dibagi x tambah y. Dan dari soal tadi kita ketahui bahwa volume yang dihasilkan adalah maksimum. Maka dari itu kita mencari partial derivatif dari persamaan volume baru tadi. Untuk partial derivatif x atau Vx, yaitu adalah do per do x adalah, saya ulangi, Vx itu sama dengan 2V do x, atau kita tulis 32xy, atau kita tulis turunan dari 32xy dikurangi x kuadrat y kuadrat dibagi x ditambah y. Yang kita tahu bahwa untuk turunan ini bisa kita tulis dalam bentuk U dan V. Untuk U-nya adalah 32xy dikurangi x kuadrat y kuadrat, dan untuk V-nya adalah x tambah y. Dan sebagai catatan, untuk turunan U dibagi V itu menghasilkan U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Maka kita peroleh Vx itu sebagai berikut turunannya dari komponennya. Yang ini adalah U aksen dikali V dikurangi V aksen dikali U.
Untuk U aksen adalah 32Y dikurangi 2XY kuadrat. V-nya adalah X tambah Y. Lalu U-nya adalah 32XY dikurangi X kuadrat Y kuadrat. Dan V aksennya adalah 1. Lalu sehingga di sini tidak ditulis. Yang menghasilkan nilai V aksen, saya ulangi, yang menghasilkan nilai Vx atau do V do X itu adalah Y kuadrat dibagi X tambah Y kuadrat dikali, saya ulangi, Y kuadrat per X tambah Y kuadrat dikalikan dengan 32 dikurangi X kuadrat dikurangi 2XY. Begitu pula dengan partial derivatif dari Vy atau do V do Y. Sama halnya dengan do V do X. Menggunakan prinsip turunan dari U per V. Namun di sini agar memudahkan kita memakai turunan dari M dibagi N. Sama saja, kita mencari komponen M dan N, M aksen, N aksen. Untuk M-nya adalah 32XY dikurangi X kuadrat Y kuadrat. N-nya adalah X tambah Y. M aksen adalah 32X dikurangi 2X kuadrat Y. Dan N aksen adalah 1. Kemudian disusun sesuai dengan sifat dari turunan dari M dibagi N. Yang menghasilkan nilai X kuadrat per X tambah Y kuadrat dikalikan dengan 32 dikurangi Y kuadrat dikurangi 2XY. Lalu kita ingat kembali sesuai dengan soal, volume dari kotak ini adalah maksimum. Sehingga parsial derivatifnya atau do V do X, do V do Y itu sama dengan 0. Lalu dari partial derivatif di atas bisa kita peroleh berikut. Atau saya ulangi, karena partial derivatifnya itu bernilai sama dengan 0, maka kita peroleh X kuadrat tambah 2XY sama dengan 32. Dan Y kuadrat ditambah 2XY sama dengan 32. Persamaan ini bisa kita eliminasikan sehingga mendapatkan X sama dengan Y. Karena X sama dengan Y, maka kita bisa mengganti persamaan ini X kuadrat tambah 2XY kuadrat dengan Y-nya, nilai Y-nya itu diganti dengan X. Menghasilkan X kuadrat ditambah 2X kuadrat sama dengan 32 sama dengan, lalu 3X kuadrat sama dengan 32, X kuadrat sama dengan 32 dibagi 3, X itu menjadi akar dari 16 kali 2 dibagi 3, yang menghasilkan X sama dengan 4/3 akar 6. Karena X sama dengan Y, maka Y juga mempunyai nilai 4/3 akar 6. Lalu, nilai X dan Y ini kita masukkan ke persamaan awal kita, persamaan Z di awal tadi, yaitu Z sama dengan 32 dikurangi XY per 2X kuadrat. Atau bisa kita lihat di atas persamaan Z-nya. Nih, Z sama dengan 32 dikurangi XY per X tambah Y. Lalu menghasilkan nilai Z itu sama dengan 4/3 akar 6. Lalu kita peroleh bahwa X itu sama dengan Y, sama dengan Z,
sama dengan 4/3 akar 6. Maka kita sudah memperoleh komponen dari kotak persegi tersebut dari X, Y, dan Z sebesar 4/3 akar 6. Baik, nomor 2 sudah selesai. Selanjutnya kita nomor berikutnya, yaitu nomor 3. Dengan soal yaitu kita disuruh mencari maksimum dan minimum volume dari suatu kotak persegi atau persegi panjang yang kita ketahui luas permukaannya itu sebesar 1500 cm persegi dan panjang dari total rusuknya sebesar 200 cm. Lalu ini kita dapat tulis di pembahasan. Yang kita ketahui dari soal tersebut adalah dua persamaan, yaitu luas permukaan kotak, yaitu G X Y Z. Kita tulis itu 2XY ditambah XZ ditambah YZ sama dengan 1500. Duanya dipindah, kita geser ruas, atau kedua ruas dibagi dengan 2 menjadi XY ditambah XZ ditambah YZ sama dengan 750. Selanjutnya adalah total panjang rusuk. Dapat kita tulis 4X ditambah 4 dikali dalam kurung X ditambah Y ditambah Z sama dengan 200. Lalu kedua ruas kita bagi 4, mendapatkan X tambah Y tambah Z sama dengan 50. Dan yang kita cari adalah maksimum minimum dari volume kotak tersebut. Kita peroleh rumus V X Y Z sama dengan X, Y, Z. Karena diminta menggunakan Lagrange multiplier dalam pengerjaan kita, maka yang kita perlukan adalah fungsi dan kendala. Fungsi kita yang kita dapatkan adalah fungsi volume, karena inilah fungsi yang kita cari, yaitu X dikali Y dikali Z. Dan kendalanya ada 2. Kendala pertama adalah G X Y Z dan kendala kedua adalah H X Y Z. Lalu, sesuai dengan rumus Lagrange, kita memperoleh parsial derivatif dari fungsi yang kita inginkan atau fungsi yang sudah disampaikan dari awal, yaitu Vx, Vy, dan Vz. Untuk Vx adalah YZ. Kenapa dapat YZ? Karena fungsi volume itu diturunkan terhadap X, yaitu menghilangkan X ini, sehingga yang kita sisakan YZ. Itu sama dengan lambda Gx ditambah mu dikalikan Hx, atau sama dengan lambda dalam kurung Y ditambah Z tutup kurung ditambah mu. Begitu juga dengan Vy. Yang kita peroleh adalah Xz, itu sama dengan lambda Gy ditambah mu dikali Hy, itu sama dengan lambda dalam kurung X ditambah Z ditambah mu. Selanjutnya adalah Vz, yaitu Xy sama dengan lambda Gz ditambah mu dikali Hz sama dengan lambda X tambah Y ditambah mu. Yang perlu kita perhatikan adalah ini. Paling sebelah paling kanan yang kita dapatkan adalah 3 persamaan. Dari yang sebelah kanan nih, pojok kanan ini bisa kita uraikan menjadi 3 persamaan berikut, yaitu lambda Y ditambah lambda Z ditambah mu sama dengan YZ
Dan persamaan kedua lambda X ditambah lambda Z ditambah mu sama dengan XZ. Dan persamaan 3 lambda X ditambah lambda Y ditambah mu sama dengan XY. Lalu, dari 3 persamaan yang udah kita dapatkan, itu kita dapat eliminasi agar lebih sederhana lagi. Eliminasi yang kita lakukan adalah eliminasi berpasangan, yaitu setiap persamaan itu akan kita eliminasi. Eliminasi pertama adalah persamaan 1 dan 2. Yang kita peroleh adalah lambda dalam kurung Y kurang X sama dengan Z Y kurang X. Di sini kita bisa dapatkan itu lambda Y sama dengan X. Atau lambda sama dengan lambda Y sama dengan X. Dan eliminasi dari untuk persamaan 2 dan 3 kita peroleh lambda Z kurang Y. Maaf, saya ulangi. Lambda dalam kurung Z kurang Y sama dengan X dalam kurung Z kurang X. Maaf, ini ada kesalahan. Yang benar adalah lambda Z kurang Y itu sama dengan X dalam kurung Z kurang Y juga. Bisa dapatkan lambda itu Z sama dengan Y. Lanjut, selanjutnya adalah persamaan 1 dan 3. Itu lambda dalam kurung Z kurang X sama dengan Y dalam kurung Z kurang X. Mendapatkan lambda sama dengan Z sama dengan X. Yang kita pakai adalah lambda itu sama dengan X sama dengan Y. Maka fungsi kendala G(X, Y, Z) dan H(X, Y, Z) akan berubah karena lambda itu sama dengan X sama dengan Y. Yang lalu kita masukkan ke masing-masing kendala. X sama dengan Y. Saya ulangi, yang kita masukkan ke fungsi kendala adalah X sama dengan Y. Lalu kita peroleh dua persamaan baru. Untuk G(X, X, Z) itu sama dengan X kuadrat ditambah 2XZ sama dengan 750. Dan H(X, X, Z) sama dengan 2X ditambah Z sama dengan 50. Z sama dengan 50 dikurangi 2X. Ini merupakan persamaan 4 dan persamaan kelima. Selanjutnya kita substitusi persamaan 5, Z sama dengan 50 kurang 2X, itu ke persamaan 4. Yang dapat ditulis X kuadrat ditambah 2X dalam kurung 50 kurang 2X sama dengan 750. Lalu diuraikan X kuadrat ditambah 100X dikurangi 4X kuadrat sama dengan 750. Yang kita dapatkan 3X kuadrat sama dengan 100X ditambah 750 sama dengan 0. Yang ini merupakan persamaan kuadrat sempurna. Lalu kita dapatkan nilai X sebesar 5 dikalikan 10 plus minus akar 10 dibagi 3. Kita dapatkan nilai X sebanyak 2. Lalu kita masukkan X tadi ke persamaan volume kita dengan persamaan volume baru kita juga. Karena X sama dengan Y, maka kita dapat persamaan volume baru itu X kuadrat dikalikan dengan C. Lalu untuk X pertama, yaitu X sama dengan 5 dikali 10 ditambah akar 10 dibagi 3, diperoleh hasil volume sebesar 2948 cm persegi. Dan saat X2, yaitu 5 dikali 10 dikurangi akar 10 dibagi 3, kita mendapatkan nilai volume sebesar 3534 cm per kubik. Dari dua volume ini bisa kita simpulkan bahwa volume minimum yang kita dapatkan sebesar 2948 cm kubik dan volume maksimum adalah 3535. Saya ulangi,
volume maksimumnya adalah 3.534 cm3. Baik, karena pembahasan kita sudah sampai nomor 3, yaitu nomor terakhir, mungkin video kali ini dicukupkan sampai segini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.